Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan bahas mengenai key design element. Ya, untuk development methodnya ya. Jadi kita fokus di sini. Tentunya semua menginginkan pengembangan game yang sistematis dan repeatable. Metode yang sistematis dan repeatable dapat mempertahankan sistem yang bekerja dengan baik dan membuang sistem yang bekerja dengan buruk. Nah, kita bisa gunakan seperti yang dikenalkan oleh Ivar Jacobson dan kawan-kawan, dan mungkin kalian juga udah belajar ini di mata kuliah RPL ya. Kita bisa gunakan Unified Software Development Process yang dikembangkan oleh Ivar Jacobson dan kawan-kawan. Nah, pada akhirnya Unified Software Development Process itu adalah menjadi standar industri. Nah, kita juga bisa gunakan ini untuk mengembangkan game. Kita bisa gunakan UML ya, Unified Modeling Language. Salah satunya adalah use case. Gimana cara bikin use case untuk game? Mungkin kalian semuanya udah pernah ya pada bikin use case di mata kuliah sebelum-sebelumnya ataupun di tugas besar sebelumnya. Nah, mungkin kalau di game ini agak sedikit berbeda. Tapi intinya nanti di dalam dokumen kalian ini harus ada ya. Tuliskan ide game di dalam kertas, terus deskripsikan gambaran game Anda. Ya, ini masih nyambung sama GDD, tapi secara teknikal gitu ya. Nah, fungsi utama dalam game itu kita tulis misalnya nih di game RPG harus ada siapa? Ada karakter. Karakternya punya status, karakternya punya nama. Terus fiturnya apa? Berikutnya tahap menengah yaitu identifikasi aktivitas player yang terjadi dalam game. Setiap aktivitas ini dikomposisikan dari aksi individu yang akan ditampilkan oleh player. Langsung aja ke contoh ya. Nah, kalian pasti udah tahu apa itu use case. Nah, ini aksi-aksi ini disebut use case di dalam UML. Contohnya, kalau di game emang agak beda dengan yang lain yang seperti sudah kalian pelajari di perkuliahan lain ya. Seperti ini, experience points. Jadi kita use case-nya beda ya, bukan melihat laporan, mencetak laporan, mengedit laporan, bukan seperti itu. Tapi use case-nya di sini seperti eh, NPC, kemudian hit point, mendengarkan musik, melihat dragonnya muncul, menampilkan level sekian, menampilkan kota, menampilkan reruntuhan. Nah, itu adalah use case-use case yang mungkin terdapat di dalam game. Jadi mungkin kalian udah belajar ya mengenai use case ya. Intinya use case ini adalah interaksi antara aktor dan software system. Aktornya siapa? Ya, di sini tentunya aktornya player ya. Atau kalau di contoh ini aktornya adalah customer bank. Kemudian di sini use case-nya ketika customer bank berinteraksi dengan software system, maka di sini dia akan berinteraksi dengan view balance, deposit funds, withdraw cash, dan seterusnya. Nah, jadi apa yang akan dia lihat atau dengar itu kita tuliskan di dalam use case. Contoh lagi, kita akan bahas Pac-Man ya. Kalian tentunya udah tahu ya Pac-Man seperti apa. Di dalam game Pac-Man, player itu bisa melihat maze atau terowongan-terowongan gitu ya, labirin ya. Bisa juga lihat karakter, lihat current score, lihat high score, lihat movie dari si Pac-Man-nya, lalu lihat kredit. Kalian tahu ini adalah use case mesin mesin apa ya? Mesin dingdong gitu ya. Nanti saya tampilin gambarnya di sini. Mesin dingdong tuh kayak apa? Ini game jadul ya yang memainkan Pac-Man. Jadi di sini di display system ada display maze, display karakter and their animation, display score, high score, credits, dan view movie dari si Pac-Man-nya. Nah, untuk player input, nah ini kita breakdown ya. Kalau display system, dia yang ditampilkan ya. Kalau player input berarti interaksi si user terhadap si sistem yang berkaitan dengan input. Kalau kita pakai mesin dingdong itu kan kalau mau main harus masukin koin dulu ya. Jadi di sini ada insert coin,
push coin return, choose single player or two player. Terus di situ kan ada eh joystick gitu ya yang bisa digerakin ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Jadi move up, down, right dan left itu masuk ke dalam use case player input. Nah, terus juga ada game object interaction. Game object interaction di sini akan terlihat ya. Jadi user tuh bisa lihat bahwa di sana itu ada collision ya. Jadi ada wall collision, ada makan titik ya, eat dot, ada eat power up, kemudian ada eat fruit, eat ghost, send ghost to the center of box, dan Pac-Man dice. Jadi untuk game object interaction-nya use case-nya seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain miscellaneous, kita bisa misalnya lagi main sendiri, tiba-tiba ada orang lain mau join, berarti multiplayer ya, mesin dingdong ya. Kita bisa mereceive extra man, jadi ada orang player lain mau masuk ikut bermain dengan kita. Dan juga di sini ada enter initial. Jadi kalau misalnya kita high score, kita masuk ke dalam high score atau top 10 atau top berapa score itu kita bisa enter inisial. Dan kalau digabung ternyata use case-nya nah kebanyakan kayak gitu ya. Makanya tadi di breakdown. Kalian harus bikin kayak gini juga. Oke, contoh kasus lagi ada Diablo. Ini game yang terkenal dulu ya. Gran Turismo juga terkenal. Ini pada masanya dua-duanya sukses ya. Untuk Diablo yang baru belum tahu kapan rilisnya ya. Nah, ini Diablo ini dikembangkan oleh Blizzard North. Dia game RPG, fiturnya banyak banget ya. Terus di situ kita bisa killing monster ya, killing apapun gitu kayaknya ya, killing hordes of monster like skeleton. Bisa wandering around in the dungeon. Biasanya state yang paling sering disebut tuh wandering ya. Jadi kalau kalian bikin game pengen pakai AI ya pasti ada gerakan wanderingnya ya. Terus bisa juga mengumpulkan emas ya, gathering gold dan collecting magic item. Pokoknya kegiatannya banyak di situ ya. Nah, di Diablo ini key concept number 1 itu adalah user interface-nya. Jadi kalau diklik, ini kan game PC ya. Jadi kalau diklik, ada game PS-nya juga sih. Tapi ini kita bicara yang PC-nya. Jadi kalau left click ke monster itu jadinya menyerang si monster. Tapi kalau left click-nya di peti kayak gitu, itu maksudnya adalah untuk membuka si petinya. Jadi interaksinya itu akan berbeda tergantung dari objek yang kita klik. Right click-nya itu untuk cast a spell. Nah, jadi perhatikan ini aspek UI-nya. Ini yang agak baru, kalau yang lamanya kayak gini ya. Nah, yang kiri kanan ini bulat-bulat. Ini yang kirinya untuk remaining life, yang kanannya untuk mana energi. Biasanya kalau kita cast a spell, mana energinya harus penuh dulu atau cukup, minimal cukup supaya kita bisa casting a spell. Yang sering main game pasti udah tahu ya. Nah, itu aspek UI dari Diablo. Kalian lihat aja perkenalannya Diablo itu sangat ini ya. Untuk yang Diablo 4 itu begitulah ya. Ada devil-devilnya gitulah. Nah, di sini untuk kita quick analysis aja ya use case-nya dari Diablo. Nah, di sini dibagi menjadi 3 subsystem, ada display system, ada game object dan karakter management. Kita buka use case-nya. Ya, ini ada use case dari Diablo. Oke, kecil kita breakdown ya. Nah, display system ini bisa lihat ada terrain-nya, ada draw floor. Jadi gambarin lantainya juga disebut di sini ya, display systemnya ya. Draw floor, draw isometric walls, karena dia tampilannya isometrik ya.
Yang dulu itu isometrik ya, terus, enggak seperti yang versi 4-nya, Diablo 4 ini udah 3D dengan third person view. Saya juga nggak tahu tuh, masih pakai isometrik atau enggak, tapi kayaknya enggak ya, kalau game-game zaman sekarang agak jarang juga yang pakai isometrik. Kemudian di situ untuk terrain-nya dia sampai disebutin ya, color cycling, special effect, dan seterusnya seterusnya nih, kayak gini ya. Ghost wall when a character is located behind the wall dan seterusnya. Wah, seterusnya panjang ya. Termasuk juga selain terrain juga ada karakter, ada game object, ada spell effect, menu, movies, audio. Audionya apa yang didengar sama kita ini ya, use case-nya. Terus tadi yang saya bahas di game object interaction, move karakter itu left click itu ya, use object left click, terus range attack pakai right click dan seterusnya seterusnya. Nah, ini the character transaction use case of Diablo. Ya, masih panjang. Nanti silakan dibaca sendiri, saya kasih doc-nya ya. Oke, untuk display system tadi kan disebutin isometrik ya. Emang isometrik tuh yang gimana? Singkatnya simpelnya gini lah, isometrik itu 2,5 dimensi ya, mau 3 dimensi nggak jadi karena di sana pakainya 2 dimensi, tapi view-nya mirip 3 dimensi gitu ya, gampangnya saya suka sebut 2,5 dimensi. Ya, jadi, ada isometric engine ya, dia memiliki kemampuan untuk merendering, animating 2D sprite ya. Kemudian di sini, dia membuat seolah-olah tampilannya begini ya, ada projection. Jadi isometric itu adalah proyeksi ya, isometric projection, metode untuk memvisualisasi objek 3 dimensi jadi 2 dimensi gitu ya, makanya tadi saya bilang 2,5 dimensi. Seperti ini ya. Jadi, ada sudut-sudut di situ ya, tile-nya jadi miring kayak gini ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kameranya agak jauh, ini pakai custom aspect ratio ya, tampilan isometriknya sendiri yang kiri ini. Terus kalau top down view itu dari atas benar-benar kotak mengotak dari atas gitu ya. Nah, ini contoh-contoh game yang tampilannya menggunakan isometric projection seperti ini ya. Jangan khawatir, baik di Godot ataupun di Unity juga di Unreal sebetulnya itu ada tutorial mengenai isometric projection ya. Nah, di Godot ini ada linknya, nanti saya kasih untuk tutorialnya, silahkan aja kalian ke sini ya. Introduction ke isometric movement, ini pakai Godot juga, ini juga sama Godot juga. Terus ini udah ada project yang udah jadi sebagai bahan belajar, silahkan kalian cari aja di GitHub-nya. Linknya nggak tahu ya ada di deskripsi atau enggak. Pokoknya ini di copy aja lah. Nanti atau di PDF, PDF-nya kan saya kasih ya. Contoh lagi Gran Turismo. Ini pada masanya sangat ngehits ya. Masih ada sih sampai sekarang ya. Itu buktinya udah versi 7 ya. Nah, ini use case-nya ya. Ada car driving control. Ini saya bahasnya lagi-lagi yang di dingdong. Yang ada di tempat-tempat ngegame gitu ya. Apa ya? Nganu-nganu game gitu. Enggak sebut merek ya, cari sendiri aja di mall-nya masing-masing ya. Nah, ini ada kenapa ada press the gas pedal ya. Karena kan emang pakai itu ya, pakai pedal ya untuk majuinnya ya.
Jadi di sini muncul juga ya, press the gas pedal, use the normal brakes, turn the car left or right, pakai setir ya. Terus ada gearsnya juga ya. Terus juga di sini ada emergency brakes. Nah, ini adalah use case untuk car driving control. Kemudian ada juga display and audio system. Di situ merendering track tempat kita balapan ya, track terrain and sky, render the cars, render the special effect, play sound effect and music. Itu disebutin ya. Nah, ini juga sama ya kulitnya ya. Milih-milih kulitnya, garasinya, pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Ini modify car-nya. Dan ini kalau digabung ya tadi kayak Gran Turismo, kayak Diablo jadinya banyak ya. Oke, itu dia materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.